Hai guys, nama saya Titi Arifina. Saya dari Universitas Internasional Batam, jurusan Ilmu Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran dan proses beracara di pengadilan agama. Saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran di pengadilan agama dulu. Yang pertama, pihak yang berperkara ataupun disebut pemohon mendatangi pengadilan membawa gugatan atau permohonan sebanyak 2 rangkap. Setelah mendatangi ke pengadilan, mengunjungi kantor meja 1 untuk dilakukan penafsiran biaya panjar dari awal pengadilan sampai akhir pengadilan. Setelah dilakukan penafsiran oleh petugas meja 1, maka akan dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Setelah sudah dilakukan penafsiran ataupun disebutkan nominalnya tersebut, maka diserahkan kembali ke pihak pemohon. Setelah itu pihak pemohon membawa gugatan serta SKUM tersebut untuk ke meja kasir untuk ditandatangani dan diberi registrasi nomor SKUM tersebut. Setelah itu pihak pemohon membawa gugatan dan SKUM tersebut dan untuk melakukan pembayaran di kantor bank setempat yang ditunjuk oleh pengadilan. Setelah melakukan penyetoran dan melampirkan nomor gugatan pada setoran, maka pihak bank akan melakukan validasi dan menyerahkan kembali validasi yang asli kepada pihak pemohon. Setelah itu, pihak pemohon yang sudah mendapatkan validasi dari pihak bank maka menyerahkan kembali SKUM, validasi dari bank dan gugatan tersebut ke meja kasir untuk dilakukan pengecekan validasinya dan kemudian dicap lunas. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu membawa SKUM yang sudah dicap lunas dan gugatan tersebut ke meja kedua untuk dilakukan proses registrasi dan penomoran serta tanggal. Sekian sih prosesnya. Habis itu tahap berikutnya yaitu tinggal tunggu panggilan sidang oleh jurusita berupa melalui email ataupun panggilan langsung. Berikutnya saya akan menjelaskan proses beracara di pengadilan agama. Yang tahap pertama yaitu setelah melakukan pendaftaran di pengadilan agama yang sudah terregistrasi, maka masing-masing pihak melakukan mediasi. Mediasi bisa dilakukan penunjukan mediator oleh pihak majelis yang sudah disiapkan ataupun masing-masing pihak menyepakati untuk menunjuk mediator yang sudah bersertifikat untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi berhasil oleh masing-masing pihak, maka akan diterbitkannya akta perdamaian yang dapat dieksekusi. Akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Apabila mediasi tidak berhasil dari masing-masing pihak, maka sidang akan dilanjutkan ke sidang berikutnya. Sidang berikutnya yaitu pembacaan gugatan oleh penggugat, di mana penggugat membacakan surat gugatan yang sudah diajukan ke pengadilan dan disaksikan oleh hakim dan tergugat dan beberapa yang menghadiri acara sidang. Sidang tersebut dapat dinyatakan tertutup atau terbuka oleh pihak hakim. Setelah membacakan gugatan tersebut, pihak tergugat itu dapat menanggapi surat gugatan tersebut berupa jawaban di hari itu juga ataupun sidang berikutnya. Dan juga penggugat dapat merubah gugatan tersebut sebelum tergugat melakukan penanggapan jawaban. Sidang berikutnya yaitu jawaban dari pihak tergugat, yaitu menanggapi surat gugatan yang sudah dibacakan oleh penggugat, dan membantah-bantah ataupun menyampaikan yang dirasakan oleh pihak tergugat. Di dalam sidang ini, tergugat juga dapat melakukan eksepsi serta gugatan balik, yaitu gugatan rekonvensi. Sidang selanjutnya yaitu setelah jawaban sudah diberikan, maka sidang berikutnya adalah duplik dari pihak penggugat, yaitu pihak penggugat menanggapi jawaban dari pihak tergugat.
selanjutnya setelah pembacaan duplik maka yaitu replik, yaitu dimana tergugat menanggapi duplik dari pihak penggugat. Setelah itu apabila proses menjawab sudah selesai, maka tahap selanjutnya, sidang selanjutnya yaitu pembuktian dari masing-masing pihak, di mana masing-masing pihak itu mendatangkan saksi ataupun ahli hukum ataupun ahli-ahli lainnya yang terkait dalam proses beracara di pengadilan, serta bukti-bukti yang terkait. Bukti-bukti itu bisa berupa surat-surat yang terkait untuk proses pembuktian di pengadilan. Setelah itu sidang berikutnya yaitu masing-masing pihak melakukan kesimpulan dari proses jawab-menjawab serta mendatangkan saksi dan pembuktian masing-masing pihak berupa pendapat tersebut atau kesimpulan tersebut berupa tulisan ataupun lisan. Setelah itu maka sidang berikutnya itu para majelis hakim melakukan musyawarah hakim, yaitu dimana musyawarah tersebut hakim melakukan pengambilan suara untuk putusan berikutnya. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan suara, maka dilakukan voting, yaitu pengambilan suara terbanyak. Sidang berikutnya yaitu pembacaan putusan yang sudah dilakukan musyawarah oleh hakim. Perbedaan pendapat itu dituliskan dalam gugatan ataupun putusan. Setelah itu selesai. Habis itu untuk proses talak itu ada talak khusus, yaitu berikutnya setelah pembacaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan pengucapan ikrar talak oleh pihak pemohon ataupun pihak termohon. Sekian dan terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat.